Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupa Hijau, teman-teman. Di belakang kita ini adalah tanaman pepaya. Jadi kali ini topik kita adalah tanaman pepaya. Dari topik ini kita nanti akan membahas masalah sedikit tentang usahanya. Jadi tanaman pepaya sendiri ini waktu kita beli bibitnya per bibit dan siap tanam itu satu bibitnya seharga Rp700. Jadi teman-teman nanti ketika kita ini namanya California ya. Memang bentuknya agak panjang. Beda sama yang pada umumnya California itu agak kecil tapi lonjong. Tapi ini jenisnya California mungkin ada efek mutasi ya. Jadi sebenarnya kalau kita tanyakan ini adalah California. Kalau dari teksturnya sendiri, kalau kita lihat ini yang bulat ya. Yang bulat ini teksturnya dia agak lembut. Jadi kalau kita bilang lembutnya tuh lembut pecah gitu ya. Jadi kalau kita makan itu kurang greget, nah tapi rasanya manis. Nah ada lagi yang California itu, kita lihat lagi ya, yang agak lonjong. Nah ini coba kita lihat. Nah seperti ini. Nah ini agak lonjong, memang jenisnya lonjong ya. Ya ini yang lembutnya lembut, teksturnya tuh padat. Jadi kalau kita makan itu bisa maksimal rasanya. Dan dia tuh manis sekali gitu ya kalau yang ini. Jadi enak. Kalau teman-teman, kalau kita bandingkan dengan tadi kita modal 700 terus pemupukan, ini bawahnya bisa kita tanam yang lain sebenarnya. Jadi kalau kita mau tumpang sarikan untuk memaksimalkan hasil bisa. Jadi untuk pepaya sendiri kita kemarin beli bibitnya, satu bibit itu Rp700 ya, kurang lebih tingginya itu satu jengkal lah ya, polybag kecil tinggi satu jengkal. Dengan populasi dengan lahan setengah hektar ini sekitar 700 tanaman. Itu masih bisa dimaksimalkan lagi sebenarnya, tapi karena kita memanfaatkan lahan di bawahnya untuk keperluan lain, jadi hanya bisa untuk 700 tanaman. Itu per minggu kita bisa meraup omsetnya 1 juta. Itu di usia panen yang usia tanaman yang 1 tahun. Kalau untuk yang usia panen baru awal pembuahan itu sekitar umur 6 bulan ya, itu hasilnya masih sedikit. Jadi sekitar 300.000, 400.000, nanti semakin lama semakin naik. Biasanya nanti ketika tanaman pepaya ini akan turun ketika umurnya mencapai 2 tahun. Jadi 2 tahun itu sudah mulai maksimal, nanti dia akan flat, perlahan akan turun sampai umur 3 tahun. Nah ketika perawatan baik, biasanya 3 tahun itu nanti menentukan apakah masih bisa lanjut atau tidak. Tapi udah hasilnya itu tidak sebaik pada umur 1-2 tahun ya. Nah teman-teman, nanti untuk yang analisa ini per minggu kalau kita bilang 1 juta itu teman tanpa kita melakukan perawatan intensif ya. Jadi hanya perawatan, kalau penyemprotan hama biasanya hamanya kutu kebul ya, hamanya kutu kebul banyak di celah-celahnya itu ada. Seperti ini kan putih-putih ini ada ini. Nah itu dia kutu kebul. Biasanya nanti ada efeknya berminyak di kulitnya, lama-lama kulitnya akan istilahnya lembek, jadi kurang bagus nanti hasilnya. Jadi untuk itu biasanya kita semprot dengan obat ya khusus kutu ya, berbahan aktif biasanya abamectin sih sebenarnya kalau untuk kutu. Pada umumnya spesialnya kutu kan abamectin, nanti yang produk lain umum bisa bahan lain. Nah, kalau ada yang indikasi seperti ada semut itu juga kadang memakan dia makan yang kalau udah over manis, selain kelelawar atau codot ya, itu semut juga mau. Tapi biasanya kalau semut udah over matengnya, terlalu lama metiknya atau kita telat metiknya itu baru diserang. Tapi kalau kita bisa panen setengah mateng, tanda panennya kan ada warna garis lurus sejalur pepaya gini, itu ada warna kuning gitu, dia udah bisa dipetik. Biasanya nunggu, kalau dari seperti itu nunggu 4 hari lagi gitu bisa dikonsumsi untuk sayuran, format untuk buah-buahan. Kalau yang untuk es itu kan agak keras biasanya. Jadi kalau kondisi seperti itu bisa 2 hari setelah metik itu bisa dipakai. Kemudian untuk pemupukan sendiri kita tidak terlalu intens ya untuk pupuknya. Jadi pupuk sendiri kita pakai Ponska, jadi tidak terlalu banyak. Kalau pertanaman kurang lebih kita jatah 10 gram. Jadi pertanaman kita kocor sebenarnya ya, kita kocor bisa, kita tabur bisa, kita tugal bisa, tergantung musim kemarau atau musim hujan. Kalau hujan bisalah kita tabur, tapi kalau musim kemarau monggo ditugal ataupun dikocor, itu lebih efektif sebenarnya untuk dari segi penyerapan nutrisi, tapi memang untuk tenaganya agak banyak. Kemudian apalagi ya, untuk perawatannya tidak terlalu rumit sih sebenarnya untuk pepaya ini. Kita tinggal diam, apalagi kita pakai sistem irigasi tetes itu,
ya untuk irigasinya, dan otomatis ya penyiraman otomatis juga, kita tinggal perawatan aja, tinggal cek. Untuk pertumbuhan sendiri, kalau pada awalnya setelah bibit ditanam itu sebaiknya dikasih paranet atau naungan, jadi menghindari debok sebenarnya. Kalau ingin murah namanya debok, atau kulit pisang, kulit batang pisang itu kita kasih untuk menghindari panas terik di pukul 10 sampai 2 siang. Jadi diantara itu sebaiknya tanaman dihindari, jadi arah pisangnya nanti sejajar dengan arah matahari agar tidak terkena sinar matahari full. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk beberapa jenis pepaya yang kita tanam. Di sini ada California juga ya, maksudnya California, walaupun beberapa terkesan ada seperti Thailand, tapi ini yang California. Oke teman-teman, itu lahan kita ya banyak. Nah, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia, semoga kita jaya.